Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini bercerita tentang sebuah kisah Ibu Tiri Tuyul. Cerita kali ini datangnya dari Mbak Nafila. Jadi daripada kita penasaran, yuk mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari kita langsung saja mulai ceritanya. Namaku Ayu. Aku seorang ibu rumah tangga biasa. Suamiku bekerja sebagai buruh pabrik. Kemudian kehidupan kami ini juga pas-pasan saja, bahkan bisa dibilang miskin. Tinggal saja masih dikontrakan. Itu pun bukan rumah, melainkan kamar petak. Nasib sial seperti menyukaiku, musibah selalu mendatangiku. Yang pertama, anakku meninggal saat masih bayi. Lalu belum lama suamiku tewas tabrak lari, dan sekarang aku terancam diusir dari kontrakan ini. Bagaimana lagi? Sudah beberapa bulan aku tidak membayar uang sewa. Di saat sulit seperti itulah datang dua perempuan. Mereka bernama Firda dan juga Farah. Keduanya adalah saudari tiriku, anak dari mendiang bapak setelah bercerai dari ibu dan menikah lagi dengan perempuan lain. Aku tidak suka dengan keluarga istri kedua bapakku. Bagiku mereka adalah yang merebut bapak dari kami, dan juga yang telah membunuh ibuku, karena ibuku meninggal tidak lama setelah ditinggal oleh bapak. Kebencianku pada mereka hanya dikalahkan kebencian pada bapakku sendiri. Tapi, aku harus mengatakan, punya pengecualian terhadap Farah. Dari semua anak-anak bapak, dari istri keduanya itu, menurutku dia masih punya hati. Dialah satu-satunya yang masih mau bersilaturahmi denganku, bahkan sering memberiku bantuan uang saat aku membutuhkannya. Tapi lain soal tentang Firda. Aku benar-benar membencinya. Mungkin malah membencinya melebihi kebencianku pada ibunya. Menurutku dia benar-benar jahat dan tidak punya perasaan. Beberapa tahun lalu, dia merampas rumah peninggalan bapak dari tanganku. Entah bagaimana dia memiliki surat kepemilikan atas tanah dan juga rumah tersebut. Akibatnya, aku harus pergi dari sana. Tentu dengan penuh kemarahan, jadi ya kenapa keduanya sekarang datang menemuiku. Sungguh apa yang mereka katakan kemudian lebih membuatku terkejut lagi. Ibu mereka, istri kedua bapakku itu ternyata telah meninggal dunia setelah menderita sakit yang cukup parah. Tapi bukan kabar itu sendiri yang membuatku kaget. Aku kaget karena dia mewariskan seluruh hartanya kepadaku. Sesaat kukira ini cuma lelucon yang tidak lucu, tapi ternyata tidak. Saya paham bahwa Mbak Ayu membenci ibu saya dan juga saya. Dan saya tidak menyalahkannya. Tapi ketahuilah, saya merasa sangat berdosa kepada Mbak Ayu. Karena itulah kami sepakat menyerahkan rumah ibu dan juga seluruh hartanya kepada Kak Ayu. Aku menatap Farida seolah aku sedang bermimpi yang aneh sekali. Ya, yang berkata demikian tadi itu adalah Farida, perempuan yang kuanggap jahat selama ini. Farah hanya terdiam di sampingnya. Tentu saja aku tidak segera percaya. Ku cari tanda-tanda kedengkian atau sesuatu yang lebih buruk di balik kata-katanya tersebut. Tapi masalahnya yang ku dapat hanya ketulusan pada seraut wajah yang simpatik. Sepertinya ini bukan main-main, apalagi ketika Farah satu-satunya anggota keluarga mereka yang bisa aku percaya menguatkan pernyataan itu. Terimalah Mbak Ayu, hanya ini yang bisa kami lakukan untuk menebus kesalahan kami. Jujur saya sendiri juga kaget ketika Mbak Firda itu kok menyampaikan rencana ini, tapi bukan kaget karena tidak setuju. Harga diriku sebenarnya ingin menolak pemberian ini. Setelah sekian lama diperlakukan semena-mena, apakah lucu kalau kemudian aku harus berpelukan hari dengan mereka? Ia memperlakukan mereka seperti malaikat Sayangnya itulah yang aku lakukan.
Ya, kau bisa menganggapku munafik, tapi aku tidak punya pilihan. Kehidupanku sedang di titik nadir. Dalam situasi kritis seperti ini, harga diri adalah sesuatu yang murah. Suka atau tidak, begitulah ceritanya bagaimana aku tinggal di rumah itu. Rumah paling besar yang pernah aku tempati, dan juga paling tua, sepertinya sudah ada sejak zaman Belanda. Farah sendiri bilang rumah itu sudah diturunkan secara turun-temurun. Itulah kenapa rumah itu juga terkesan menyeramkan. Aku tidak bercanda. Jika ada sutradara film ingin mencari tempat syuting untuk membuat film tentang rumah hantu yang paling mengerikan, aku bisa merekomendasikan yang satu ini. Aku punya pelayan di sana, namanya Mbah Kira. Dia sudah lama bekerja di rumah itu. Entah berapa umur dia sebenarnya, menurut membuatnya seperti sudah berumur 100 tahun. Namun dia masih sigap. Aku bisa kerepotan di rumahku itu jika tidak ada dirinya. Namun ada sesuatu tentangnya yang membuatku takut. Sikapnya serius dan penuh teka-teki. Tidak pernah tersenyum, apalagi tertawa. Bicara hanya kalau ditanya. Jawabannya juga selalu singkat. Seolah menjaga jarak, kehadirannya sama sekali tidak mampu mengusir kesunyian rumah ini. Beruntung masih ada satu orang lagi di rumah itu, Kang Joyo namanya, seorang tukang kebun. Berbeda dengan Mbah Kira, Kang Joyo adalah pria yang ramah. Juga dia jauh dari kesan misterius. Dia justru suka diajak mengobrol. Dari dialah aku dapat banyak cerita, khususnya tentang mendiang istri kedua bapak. Mendiang adalah wanita terbaik yang pernah saya kenal. Dia selalu baik kepada semua orang, termasuk orang miskin seperti saya. Seluruh tetangga menghormati beliau. Dia tidak segan-segan mengeluarkan uang dari kantong jika ada tetangga kesusahan. Mungkin karena itu banyak yang kualat sama dia. Aku mengerutkan kening. Kualat adalah bahasa daerah yang artinya mendapat karma buruk. Kualat bagaimana, Kang? Orang-orang yang iri atau dengki sama dia selalu mengalami nasib buruk. Semuanya jatuh miskin, biarpun sebelumnya kaya raya. Entah bangkrut atau dipecat dari perusahaan, dan itu bukan nasib terburuk yang mereka alami. Ada yang lebih buruk lagi, Kang Joyo mengangguk yakin. Ada seseorang yang sangat membenci mendiang. Dia melakukan berbagai tindakan yang mengganggu bahkan mengancam. Pendeknya betul-betul berniat jahat. Apa yang terjadi dengan dia? Suatu malam dia ditemukan meninggal di kamarnya, tapi bukan meninggal dunia dengan tenang. Istrinya menemukan tubuhnya kaku dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, seolah dia meninggal karena ketakutan yang teramat sangat. Cerita tersebut pada awalnya tidak aku pandang serius. Aku cukup paham bahwa cerita dari mulut ke mulut bukanlah sesuatu yang layak dipercaya. Namun ada kejadian yang menyebabkan aku berpikir sebaliknya. Kejadiannya saat aku sedang belanja bersama Mbah Kira. Kami melihat peristiwa tabrak lari. Korbannya cukup parah. Bisa saja aku acukan kejadian itu, tapi ternyata aku tidak tega. Yang bersangkutan langsung kubawa ke rumah sakit. Aku sendiri yang menanggung pengobatan dan mengabari keluarganya. Syukurlah dia bisa selamat. Melihat semua tindakanku, Mbah Kira nampak kaget, seperti melihat sesuatu yang mengganggunya. Tidak tahu kenapa setelah itu dia terus mengawasiku dengan tatapan yang aneh, seolah-olah ada gejolak dalam hatinya. Ketika kutanya, dia bersikeras tidak ada apa-apa. Setelah itu, tidak ada keganjilan lain sampai saat menjelang tidur. Aku terbangun di tengah malam dan mendapati Mbah Kira sudah berdiri di pinggir ranjang. Dia menatapku dengan pandangan yang sama sekali baru. Tidak ada tatapan dingin dan sinar kebencian. Yang ada justru air mata kesedihan, dan apa yang dia katakan dalam suasana remang-remang itu lebih aneh lagi. Saya sungguh minta maaf Nyonya, saya tidak mengira bahwa Nyonya ternyata punya hati yang baik. Tidak adil rasanya kalau sampai terjadi sesuatu dengan Nyonya. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, tapi Nyonya dalam bahaya besar. Tinggalkan rumah ini sebelum terlambat. Tentu saja ya aku terpana.
mendengar pernyataannya. Ya bagaimana tidak? Perempuan ini kukira membenciku, ternyata malah mengkhawatirkan keselamatanku. Tapi apa yang dia maksud dengan marah bahaya? Namun belum sempat aku bertanya lebih lanjut soal itu, Mbak Kira sudah pergi dari kamarku, seolah dia takut kalau ada orang lain yang mengetahui kedatangannya ke kamarku. Esok harinya aku berniat menanyainya lebih lanjut, tapi dia tidak kutemukan di dapur. Biasanya sejak subuh dia sudah sibuk di sana. Jujur, aku bertanya kepada Kang Joyo, tapi dia malah terkejut karena tidak melihat nenek tua itu sejak bangun. Aku tergesa pergi ke kamarnya. Mungkin dia memang belum bangun gara-gara peristiwa tadi malam. Beruntung kamarnya tidak terkunci. Saat kubuka, pintunya terbuka dengan deritan yang menyeramkan. Sejenak aku tidak bisa melihat apapun. Jendelanya masih tertutup rapat. Hanya ada secerca sinar matahari yang menembus dari celah jendela. Setelah mataku terbiasa, aku melihat sesuatu yang membuatku terguncang hebat dalam ketakutan. Mbak Kira terkapar di ranjang dengan tubuh kaku dan mata terbelalak. Mulutnya menganga lebar, raut mukanya membeku dalam ketakutan yang teramat sangat. Persis seperti kematian yang diceritakan oleh Kang Joyo. Kematian Mbak Kira kuberitahukan pada Farah dan Firda, dan mereka semua datang untuk melayat. Tapi tidak aku ceritakan pada mereka kejadian malam sebelumnya. Aku merasa itu terlalu ganjil untuk diceritakan. Namun sebelum pulang, Firda tiba-tiba bertanya, apakah Mbak Kira sempat mengatakan sesuatu sebelum meninggal, Mbak? Tentu saja aku kaget mendapat pertanyaan itu, seolah Firda mengetahui adanya peristiwa tertentu sebelum kematian pelayan tua tersebut. Tapi wajahnya polos-polos saja saat bertanya demikian, tidak ada gelagat yang mencurigakan. Akhirnya dengan bersikap setenang mungkin, aku menjawab, seingatku tidak, Dek. Memangnya kenapa? Aku tidak tahu kenapa harus berbohong. Sepertinya tidak ada alasan melakukannya, tapi naluriku menyuruh berbuat demikian, jadi itu bersifat spontan saja. Firda pun tidak mengejar atau menjelaskan alasannya. Dia hanya tersenyum seraya menjawab, tidak ada apa-apa, Mbak. Tapi pertanyaan dan juga sikapnya itu justru membuatku curiga. Karena kelihatan seperti menutupi sesuatu. Karena itulah, daripada menyimpan persoalan ini sendiri, aku memutuskan untuk mengontak Farah melalui telepon. Masalahnya, Mbak Kira selama ini kelakuannya aneh, Dek. Aku jelaskan padanya. Jadi, aku bingung apakah kata-katanya itu bisa dipercaya atau hanya melantur belaka. Apakah Dek Farah mengetahui apa yang dia bicarakan itu? Sayangnya Farah sendiri sama bingungnya. Dia mengaku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Mbak Kira. Meski demikian, aku bisa mendengar nada kecemasan tercermin dalam kata-katanya. Mbak Kira memang kaku sekali orangnya, Mbak, sahut Farah. Tapi sepengetahuan saya, dia tidak pernah berbicara yang lantur, apalagi mengada-ngada. Sebaiknya Mbak waspada ya, dan juga berhati-hati saja. Sementara ini, saya akan mencari tahu apa yang dia maksud. Nanti saya hubungi lagi. Aku agak merasa lega setelah bicara dengannya. Sayangnya, kelegaan ini tidak berlangsung lama. Tepat keesokan paginya, justru aku harus berurusan dengan misteri baru yang bisa jadi lebih aneh dari yang selama ini kujumpai. Pagi itu, aku bermaksud untuk menyuruh Kang Joyo untuk membeli sesuatu. Tetapi pria itu tidak kutemukan berada di kebun seperti seharusnya. Demikian juga di seluruh bagian halaman depan. Di kamarnya pun sama saja. Dengan pikiran was-was aku mencoba mencari di pekarangan belakang. Mungkin perlu kujelaskan bahwa pekarangan belakang ini jauh lebih luas daripada halaman depan. Berbatasan langsung dengan sebidang tanah yang dimiliki oleh mendiang istri bapak. Pepohonan lebat memenuhi tanah ini. Selama tinggal di sini, belum pernah aku punya kesempatan menjelajahinya. Ketika tukang kebun tersebut tetap tidak kutemukan, aku betul-betul panik. Jangan-jangan apa yang terjadi pada Mbak Kira juga menimpa Kang Joyo. Melawan segenap akal sehat, aku berjalan terus ke belakang, memasuki tanah yang rimbun dengan pepohonan itu. Sungguh rasanya seperti memasuki hutan. Pepohonan yang rapat di segala penjuru, semak belukar juga tumbuhan liar. Semua itu menyulitkan langkahku. Hampir saja kuputuskan berbalik arah.
ketika mataku menangkap sesosok bayangan gelap di balik deretan pepohonan tersebut. Tertarik dan juga penasaran, aku kemudian melanjutkan langkahku. Ketika sudah dekat, bayangan yang kulihat tadi ternyata sebuah gedung tua. Sepertinya sudah lama terpenggalai, tak urung membuatku terpana. Aku tidak tahu kalau ada bangunan di tanah kosong ini. Saat kuhampiri gudang tersebut, bulu romaku mendadak berdiri. Ada suara dari dalam. Sejenak, kemudian aku kira cuma salah dengar, tapi ternyata tidak. Ada seseorang atau sesuatu di dalam. Saat aku masih bingung harus berbuat apa, tiba-tiba pintu gudang itu terbuka. Dan seseorang muncul dari dalamnya. Kang Joyo. Lelaki itu sama kagetnya saat melihatku. Tapi dia lebih cepat menguasai diri. Dengan polosnya dia mendahului berkata, "Waduh, nyaris copot jantung saya, Nyonya. Saya kira siapa tadi? Kenapa Nyonya sampai ikut belusukan kemari? Di sekitar sini masih banyak ularnya loh." Aku memperhatikan keadaannya. Pakaian yang dia kenakan nampak lebih kotor dari biasanya. Dan dia keluar dari gudang itu sambil membawa karung besar. Dipopong di punggungnya, butuh beberapa kejapan mata sebelum aku bisa buka mulut. "Saya tadi mencari Kang Joyo. Kenapa ngelayap ke sini? Dan tempat apa ini?" "Loh, Nyonya belum tahu soal gudang ini?" Kang Joyo kemudian kelihatan heran. "Ini dari dulu sudah ada kok. Dari dulu juga sudah dipakai sebagai gudang buat menyimpan barang-barang lama yang dibuang sayang. Saya tiap hari kesini buat nyapu-nyapu biar tidak terlalu kotor." Sepertinya itu sudah menjawab semuanya, tapi aku tetap merasa ada yang aneh. Rasanya tidak masuk akal, dia tiap hari harus belusukan ke sini, tapi aku tidak tahu. Dan kalau memang dipakai buat menyimpan barang lama, kenapa gudang ini dibangun agak jauh serta ya susah dicapai dengan adanya pepohonan yang rapat itu? Di luar itu ada satu pertanyaan lagi. "Buntalan apa yang kau bawa di punggungmu itu, Kang?" Sepersekian detik, Kang Joyo seperti ragu sebelum lekas menjawab. "Daun kering, Nyonya. Maklum, atap gudang ini banyak yang bocor. Daun-daun dari luar sering berjatuhan ke dalam, makanya itu harus dibersihkan tiap hari." Aku bisa saja memerintahkan dia untuk membuka buntalan itu, sekedar memastikan saja, tapi aku merasa tidak enak. Jadi aku hanya mengangguk-angguk saja. Kulangkahkan kaki menuju pintu. Maksudku ingin melihat ke dalamnya. Yang tidak kuduga Kang Joyo menghalangiku. "Tidak pantas seorang majikan seperti Anda ini masuk ke gudang tua belukan itu, Nyonya," tegasnya. "Tidak perlu repot-repot melakukannya, nanti Anda malah sakit, kena debu dan juga segala macam kotoran yang ada di dalam." Aku kemudian mengerutkan kening. "Bukankah baru kau bersihkan?" "Benar, Nyonya, tapi tetap saja namanya bangunan tua, masih banyak debu dan juga kotoran di sana. Belum lagi makhluk-makhluk seperti kakek seribu dan tikus. Minggu kemarin malah saya menemukan ular, Nyonya. Tidak usah masuk ya, Nyonya." Caranya mengatakan itu memang cukup polos sehingga tidak membuatku marah. Tapi tetap saja aku merasa curiga. Apapun alasannya, melarang pemilik masuk untuk gudang miliknya sendiri itu sungguh sangat aneh. Aku berniat untuk membantahnya dan bersikeras untuk masuk, tapi kemudian mataku tertumpuk pada robekan pada karung itu. Kang Joyo tidak menyadarinya. Dari robekan itu aku bisa melihat isinya, dan itu membuatku menahan nafas. Karung itu ternyata berisi kepokan uang kertas. Keberadaan karung berisi uang itu mengubah semua penilaianku tentang Kang Joyo. Sekarang dia bukan lagi orang baik di mataku. Aku bahkan mulai curiga bahwa dia ada hubungannya dengan peringatan dan kematian Mbah Kira. Karena itulah aku memutuskan untuk tidak membantah Kang Joyo yang melarangku masuk gudang tua tersebut. Aku takut dia akan melakukan sesuatu kalau aku bersikeras. Bagaimanapun, dia adalah seseorang laki-laki yang kuat dan aku hanya sendirian di rumah ini. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk membunuhku jika aku dinilai sebagai ancaman. Namun demikian aku tetap berniat untuk menyelidiki isi gudang itu. Tentu tanpa sepengetahuan Kang Joyo. Kuputuskan untuk melakukannya malam itu juga. Saat yang bersangkutan sudah tidur, tidak ada waktu lain yang memungkinkan. Maka sekitar pukul 8:30 malam, aku pun kemudian menyelinap ke bangunan yang belum pernah aku masuki tersebut.
Ada perasaan takut menyelinap, tapi rasa penasaranku lebih besar. Aku harus tahu ada apa di dalam gudang ini dan dari mana asal uang dalam karung tersebut. Gudang itu gelap gulita seperti sebuah goa, tapi aku tidak berniat menyalakan lampu agar tidak menarik perhatian. Andaipun niat itu ada, aku tidak tahu di mana letak saklarnya. Bukan cuma itu, apakah lampunya ada atau tidak juga di luar pengetahuanku. Tapi itu bukan masalah. Aku sudah siap dengan lampu senter. Tidak ada yang aneh atau mencurigakan di gudang tersebut. Begitulah kesan sekilas yang kudapat saat memasukinya. Yang kulihat hanya benda-benda yang sewajarnya berada di sana, seperti parabot rusak, perkakas tua, dan berbagai barang bekas lainnya. Tidak ada benda-benda yang aneh atau mencurigakan. Hanya satu hal di gudang itu yang menarik perhatianku. Meski mungkin tidak bisa dibilang mencurigakan, ada satu bagian dinding yang dibiarkan kosong, terletak di belakang. Padahal bagian lainnya penuh dengan tumpukan barang. Tidak ada petunjuk apapun yang bisa menjelaskan kenapa dinding itu seperti di... Saat itulah tiba-tiba ku dengar suara seperti tangisan anak kecil. Suara itu terdengar sayup-sayup tapi jelas, menyeruak. Dengan gugup ku edarkan cahaya lampu senterku menerangi sekeliling, berusaha mencari sumber suara tadi, tapi tetap saja hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Beberapa saat aku hanya diam dan terpaku. Perlu beberapa saat sebelum aku menyadari suara itu berasal dari dinding yang kosong itu. Tapi bagaimana mungkin? Tidak ada apa-apa di sana. Aku mengambil dinding belakang tersebut. Kutempelkan telingaku ke permukaannya. Tidak salah, suara itu berasal dari balik dinding tersebut, seperti ada ruangan lainnya di belakangnya. Tapi tidak kulihat pintu di sekitarnya. Mungkin jika tanganku tidak meraba-raba permukaan dinding, aku tidak akan menemukan sesuatu. Sesuatu yang luar biasa, ada celah memanjang di permukaan dinding. Tidak kelihatan jika tidak dilihat dari dekat. Kalau diikuti dengan jari, akan kelihatan membentuk segi empat dengan ukuran yang lumayan besar. Ketika celah itu ku tekan dan kuraba, tanpa kuduga permukaan dinding di hadapanku bergeser ke dalam. Ternyata apa yang kuhadapi itu adalah pintu rahasia. Perasaanku campur aduk antara tegang dan penasaran. Diterangi cahaya lampu senter, aku melihat tangga batu di belakangnya menurun curam ke bawah. Jantungku berdetak kencang, tapi kupaksakan kakiku melangkah ke bawah. Saat itu baru kusadari kalau suara tangisan anak kecil itu sudah tidak terdengar lagi. Sesamanya di dasar tangga, ku lihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Di depanku menganga mulut sebuah gua bawah tanah. Kalau melihat keadaannya, gua itu adalah gua alam. Tonjolan-tonjolan batu meruncing menyembul dari langit-langit yang lumayan tinggi. Gudang itu rupanya dibangun di atas gua yang mungkin sudah ada selama ribuan tahun. Saat tercengang-cengang mengamati langit-langit gua, tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang lembut. Kukira ada bagian lantai gua yang ditumbuhi lumut. Tapi sewaktu lampu senter ku arahkan ke bawah, aku sangat terkejut. Ternyata itu bukan lumut atau apapun yang sewajarnya berada di gua seperti ini. Lantai gua itu dipenuhi dengan uang kertas. Beraneka uang kertas dari 2000-an sampai 100 ribuan. Tidak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu apakah harus tercengang atau merinding. Jadi dari sini asal uang yang diangkut oleh Kang Joyo dalam karung. Tapi uang siapa semua ini? Mustahil ini adalah harta karun atau semacam itu. Seseorang telah menaruhnya di sini. Tapi siapa dan mengapa? Aku masih bertanya-tanya ketika tiba-tiba ku dengar bunyi berdebam di atas tangga. Seketika timbul perasaan panik. Aku tahu bunyi apa itu. Pintu rahasia yang mendadak tertutup. Itu gawat sekali kalau tidak bisa dibuka dari dalam. Aku buru-buru kembali ke tangga. Namun belum sempat mencapainya, ku dengar kembali suara anak kecil tadi. Tapi kali ini dia tidak menangis, justru tertawa bergembira. Aku berhenti, ku gerakkan lampu senterku ke sana kemari. Sekilas aku melihat bayangan kecil berkelabah di dalam gua, tapi sinar senterku tidak pernah berhasil menyorotinya. Dia selalu berhasil berkelit dalam kegelapan, disertai tawa cekikikan.
seolah ini sebuah permainan. Meski demikian, aku menyadari satu hal, sosok itu semakin mendekatiku. Aku benar-benar panik, tidak ingin berlama-lama di sini. Kularikan kakiku ke tangga, namun ketika mendaki, senterku terbentur sesuatu yang sinarnya padam seketika. Kegelapan yang tiba-tiba menyergap terasa menyesakkan dada. Padahal aku masih setengah jalan ke atas. Lalu kudengar langkah di belakangku. Sosok itu ikut mendaki tangga, menyusulku. Dan yang kudengar kemudian bukan lagi tangis maupun tawa. Sosok itu sekarang berbicara, mengucap satu patah kata saja yang membuat bulu kutuku merinding. "Emak." Saat berbicara demikian, suara itu tidak terdengar seperti anak kecil lagi, bahkan tidak terdengar seperti manusia. Aku pun lumpuh karena ketakutan. Aku tidak bisa menggerakkan tangan maupun kaki. Semua bagian tubuhku kaku dan juga gemetaran. Posisiku sendiri sama sekali tidak menguntungkan. Berhenti di tengah-tengah anak tangga. Jika ada yang bisa bergerak, itu adalah air mataku yang mulai menetes di pipi. Tapi bahkan suara tangisanku tidak bisa keluar, seperti tercekik di tenggorokan. "Emak." Suara dari kegelapan itu terdengar lagi, dan sebentar kemudian kurasakan sesuatu mulai menyentuh tubuhku, seperti jari-jari anak kecil. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Ya, dan karena itulah rasanya lebih mengerikan. Aku seperti mau pingsan, tangisanku tidak terbendung. Keringat dingin mengucur deras. Dan semua siksaan batin itu makin memuncak ketika kurasakan jari jemari kecil itu membuka kancing bajuku. Gerakannya polos dan tidak sabaran, persis kelakuan balita yang ingin menyusu ibunya. Aku ingin menjerit sekeras-kerasnya, tapi lidahku seperti dibebani timah. Barulah setelah dadaku disengat geli dan nyeri di saat bersamaan, bendungan kelumpuhan di batinku seperti terlepas. Aku menjerit sekeras-kerasnya dan bersamaan menganggukkan kedua tanganku. Kudorong makhluk itu keras-keras menjauhiku, sebuah tindakan tolol yang berakibat fatal. Aku masih menjerit sesaat sebelum tubuhku jatuh berguling-guling dari anak tangga, kembali terjerumus dalam kegelapan di bawah sana. Aku terbangun dan mendapati sudah berbaring di ranjang, di kamarku sendiri, dan ada seseorang duduk di samping ranjang. Sepertinya sudah lama berada di situ, menungguiku. Dia adalah Firda. "Syukurlah, Mbak sudah bangun," ujarnya sambil tersenyum lega saat melihatku bergerak dan membuka mata. "Apa yang terjadi?" tanyaku. "Mbak Ayu tidak ingat apa-apa?" Firda balik bertanya. Nadanya agak cemas sekarang. Aku terkejap-kejap, sejenak ingatanku buntu. Tapi dengan cepat ia bisa ku ingat kembali tentang semua peristiwa yang terjadi. Meski kalau bisa memilih, mungkin lebih baik bagiku kalau mampu melupakan semuanya. Gudang misterius itu, Kang Joyo dengan karung uangnya, dan sosok kecil yang mengerikan tersebut. Tawanya dan juga satu kata yang dia ucapkan, juga apa yang dia lakukan kemudian. Semua itu membuat pikiranku kembali dihinggapi ketakutan. Firda sepertinya bisa melihat semua kengerian itu di mataku, karena kemudian dia berkata, "Mbak Ayu tidak usah takut lagi, beristirahatlah dengan tenang. Tidak perlu ada lagi yang dipikirkan, semuanya sudah beres sekarang." Beres? Kata-katanya itu malah membuatku marah. Ada makhluk entah apa di kolong gudang rumah yang sekarang kutempati. Itu pun cuma satu dari sekian ketidakberesan lainnya. Dan dia bilang semua sudah beres sekarang, seolah semua itu bukan masalah baginya. Firda mengangguk dengan sabar. Mbak Ayu tanpa sadar telah mengungkap kejahatan orang yang selama ini kami percayai. Tanpa keberanian Mbak Ayu, mungkin akan ada lagi yang bakal jadi korbannya selain Mbak Kira. Aku kemudian memandangnya dengan kebingungan. Siapa? Dan apa maksud Dek Firda? Firda menghela nafas. Kang Joyo ternyata adalah dalam pembunuhan terhadap Mbak Kira. Sebenarnya saya sudah curiga, karena itulah saya dulu bertanya pada Mbak Ayu kalau Mbak Kira sempat menyampaikan sesuatu. Tentu perkataan itu makin membuatku kebingungan. Kang Joyo membunuh Mbak Kira, tapi kenapa? Kang Joyo rupanya punya sambilan jadi perampok dan menggunakan gedung tua tersebut untuk menyimpan hasil rampokannya. Mbak Kira rupanya mengetahui hal itu, karenanya dia dibunuh. Astaga,
Saya sendiri tidak mengira, Mbak, kata Firda dengan nada sedih. Dia sudah lama bekerja di rumah ini, sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri. Kami kira sudah mengenalnya dengan baik, ternyata kami keliru. Aku hanya bisa terpana mendengar apa yang dikatakan oleh Firda. Bukan hanya itu saja, bukan hanya dia. Aku pun ternyata juga keliru selama ini. Firda kemudian melanjutkan, segera setelah Mbak Ayu menelepon Farah tentang apa yang terjadi, saya segera datang ke sini bersama petugas kepolisian. Kebetulan, tunggu, aku memotong dengan nada kebingungan. Saya menelepon Farah. Iya Mbak, saut Firda. Mbak Ayu memberitahu kalau Kang Joyo punya tumpukan uang di dalam gudang dan Mbak terjebak di dalamnya. Farah pun meneleponku karena rumahku lebih dekat dari sini. Kebetulan tetanggaku ada yang polisi. Dia menemani saya dan juga memergoki Kang Joyo sedang menyeret Mbak Ayu keluar dari gudang. Untung kami segera datang, kalau tidak... Firda tidak melanjutkan kalimatnya. Dia nampak bergeri-ngeri lalu bertanya, Mbak Ayu tidak ingat kalau menelepon. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Firda mendesah prihatin. Mungkin bisa dimengerti, waktu kami temukan, kondisi Mbak Ayu memang sangat memprihatinkan. Kepala Mbak berdarah, mungkin itu yang menyebabkan tidak bisa mengingat dengan baik. Tapi tidak usah khawatir, kata dokter tidak parah kok. Yang penting Mbak mau istirahat dulu, saya yang akan mengurus semuanya. Aku terdiam, dalam hati merasa serba salah. Firda adalah sosok yang selama ini selalu kubenci. Sekarang aku jadi berhutang budi padanya. Ada dorongan untuk menolak kebaikannya. Tapi aku juga sadar bahwa kondisiku tidak memungkinkan. Firda memegang tanganku erat-erat. Dia tersenyum. Mbak Ayu tidak usah sungkan. Kita adalah keluarga. Izinkan saya membuktikan hal itu kepada Mbak. Dengan lirih aku berterima kasih. Tanpa sadar air mataku menetes deras. Sekarang tidurlah. Besok kita bicara lagi ya Mbak. Semoga kondisinya sudah lebih bagus dan juga lebih baik. Setelah berkata demikian, Firda beranjak menuju ke pintu. Saat itulah aku teringat tentang sesuatu yang belum dia jelaskan. Bagaimana dengan bayangan tertawa dalam kamar rahasia itu, Dek? Aku bertanya. Siapa dan apa itu sebenarnya? Firda berhenti di pintu. Dia berpaling menatapku sambil mengerutkan kening. Bayangan tertawa, kamar rahasia. Aku tidak mengerti maksud Mbak. Tidak ada yang seperti itu di sini. Aku terkejut mendengar reaksinya, lalu kujelaskan tentang apa yang kulihat dan kualami dalam gudang. Dari mulai pintu rahasia di dinding, gua bawah tanah, penuh tumpukan uang, sampai bayangan kecil yang kurang ajar itu. Semua yang kuceritakan itu membuat wajah Firda menjadi semakin prihatin. Mungkin Mbak Ayu bermimpi buruk saat pingsan. Lalu karena trauma di kepala, mimpi itu yang bercampur dengan ingatan sehingga Mbak tidak bisa membedakannya. Tapi ya sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, semua sudah berlalu. Sekarang Mbak fokus saja ke pemulihan kondisi, oke? Aku tidak bisa membantah, kepalaku memang masih berdenyut-denyut. Mungkin saja semua itu cuma hayalanku belaka. Karenanya aku kemudian mengangguk dan kembali berbaring, sementara Firda meninggalkan kamar setelah menutup pintunya. Tapi ternyata susah sekali buat tidur. Berganti-ganti posisi di ranjang tidak membantu sama sekali. Lalu aku terbangun, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, keputuskan menelepon Farah, mau mengucapkan terima kasih. Pada waktu itulah baru kusadari telepon genggamanku tidak ada. Tidak kutemukan di kamar, di kantong baju juga tidak ada. Mungkin terjatuh saat aku pingsan. Atau jangan-jangan aku berusaha menggali ingatanku. Sayangnya cuma soal kamar rahasia. Gua bawah tanah, dan bayangan kecil yang cekikikan itu saja yang muncul. Meski aku yakin semuanya bukan halusinasi, kenapa Firda tidak melihatnya? Tapi jika itu bukan hayalan, bagaimana aku bisa menelepon Farah untuk minta tolong? Bukankah aku terus pingsan setelah jatuh dari tangga? Berpikir seperti ini malah membuatku semakin pusing. Aku menyerah dan kembali berbaring. Lucunya, justru di saat itu aku baru ingat punya telepon cadangan di laci.
Telepon genggam model lama warisan zaman aku miskin dulu masih sesekali kugunakan. Menurutku lebih nyaman dipegang jika harus berbicara lama. Waktu kuperiksa ternyata telepon itu mati. Aku hanya mengisi baterainya dulu. Baru beberapa lama kemudian aku bisa menghubungi Farah. Yang membuatku agak kaget, cepat sekali dia mengangkat, seolah sudah menanti telepon dariku. Namun yang lebih mengagetkan adalah apa yang dikatakannya, bahkan sebelum aku sempat berkata apapun. "Mbak Ayu," dia nyaris berteriak. Alhamdulillah, kukira sudah terjadi sesuatu. Aku beberapa kali mencoba menghubungi tapi selalu saja gagal. Aku merasa aneh kenapa Farah terdengar begitu panik. Tentunya Firda sudah memberitahu dia kalau situasinya sudah terkendali. "HP ku yang biasa hilang, Dek," sahutku. "Dan yang ini tadi kelupaan ngecas." "Aku barusan dengar, Mbak," potong Farah tetap dengan nada khawatir. "Kemarin Mbak cerita soal peringatan Mbak Kira malam-malam itu kan? Aku sudah melakukan penyelidikan, ternyata dia benar. Mbak dalam bahaya besar." "Oh, semuanya sudah beres kok, Dek," sahutku cepat-cepat. Itu juga berkat Dek Farah yang cepat menghubungi Firda untuk segera datang ke sini. Kalau bukan karena Dek Farah, mungkin aku sudah menghubungi Mbak Firda. Suara Farah terdengar terkejut sekali. "Tapi aku sama sekali tidak melakukannya, Mbak." Hening untuk sesaat, aku hanya mematung sambil memegang HP. Bingung dan juga kaget bercampur menjadi satu. "Tapi Dek," aku bersikeras, "Firda barusan bilang." "Firda?" Suara Farah mendadak bernada waspada. "Apa dia sekarang bersama Mbak Ayu?" "Iya, Dek," sahutku. "Dia barusan keluar kamar, mungkin sekarang sedang sibuk di..." "Cepat tinggalkan rumah, Mbak," Farah berkata dengan tegas. "Dia akan membunuh Mbak Ayu." Aku seharusnya bertanya lebih dulu apa masalahnya. Kenapa Firda mau membunuhku? Bukankah dia baru saja menolongku? Kalau kematianku yang jadi tujuannya, bukankah sudah bisa dia lakukan saat aku masih pingsan? Tapi peringatan Farah menguatkan apa yang sudah berkecamuk di bawah sadarku. Ada sesuatu yang janggal dengan ceritanya. Dari soal Kang Joyo jadi perampok sampai penyangkalannya terhadap apa yang kualami. Semua terasa aneh. Maka aku memutuskan untuk tidak bertanya-tanya lagi. Bahkan kemudian tidak mengucap satu patah kata pun pada Farah. Ku matikan telepon dan berlari ke pintu kamar. Tapi pintu itu ternyata dikunci dari luar. Aku ternyata kaget. Kenyataan ini sepertinya membuktikan peringatan Farah. Pikiranku semakin kalut. Karena kehabisan akal, aku pun melangkah ke jendela. Berusaha membukanya, tapi ternyata juga tidak bisa dibuka. Akhirnya aku nekat. Ku angkat kursi kayu di samping ranjang dan ku hantamkan ke jendela. Suara berisik sekali ketika bingkainya patah dan juga kacanya pecah berantakan. Tapi perlu 3 hantaman sebelum jendela itu benar-benar terbuka. Bisa ku dengar langkah orang berlari mendekati kamar. Aku sadar tidak punya banyak waktu. Aku memanjat ambang jendela, tepat seketika pintu kamar terbuka. Dan yang masuk itu bukannya Firda tapi orang lain yang membuatku semakin yakin semua yang diceritakan perempuan itu cuma bohong belaka. Orang itu adalah Kang Joyo. Dia ternyata tidak ditangkap polisi. Dia masih di rumah ini, bahkan mungkin di luar kamar selama Firda menceritakan dongengannya. Tapi kenapa? Rencana apa yang melibatkan mereka? Dan apa urusannya denganku? Kurasakan rasa takut yang berlipat ganda saat ku tatap mata tukang kebun itu. Tidak ada lagi perasaan rasa hormat dan keramahan di sorot matanya. Yang ada hanya kepengisan yang tidak normal. Kudorong tubuhku keluar secepat mungkin, tapi itu bukannya tanpa risiko. Kamarku terletak di lantai 2. Dengan napas yang memburu, aku melangkah di langkah sempit yang memanjang, tepat di bawah jendela. Salah langkah sedikit saja bisa membuatku jatuh ke halaman sekitar 10 meter di bawah sana. Aku hanya berani berjalan beringsut-ingsut. Dengan keadaan seperti itu, kuharap Kang Joyo lebih sehat akalnya daripada aku. Cukup sehat sehingga tidak ikut menyusul. Apalagi langkan yang kupijak ini nampak tua dan sudah lapuk.
Beban berlebih pasti akan membuatnya patah, tapi harapan tinggal harapan. Kang Joyo sama sekali tidak kelihatan ragu ketika melompat keluar jendela dan mulai melangkah di langkah yang sama. Gerak-geriknya ganas dan penuh ancaman. Matanya menatap seperti hewan buas mengincar mangsa. "Ampun Kang," aku kemudian memohon setengah histeris. "Biarkan aku pergi, aku tidak mau mati." Tukang kebun itu menyeringai. "Maaf Nyonya, tapi Nyonya harus mati biar Neng Firda bisa kaya. Dan kalau dia kaya, saya pun jadi kaya. Jadi, terima nasib sajalah. Jangan bikin saya repot." Aku betul-betul tidak mengerti maksud perkataannya. Tapi satu hal yang sudah jelas, memohon belas kasihan tidak akan berfaedah. Tapi aku juga tahu kalau menyusuri langkah ini nyaris mustahil dengan kakiku yang gemetaran. Kang Joyo sepertinya menyadari hal itu. Dia mungkin bernafsu mendekatiku. Aku menoleh ke segala arah dengan perasaan panik, berusaha mencari jalan keluar. Saat kepalaku mendongak ke atap, aku mungkin menemukannya. Meski tidak bisa kupastikan apakah itu ide bagus atau bukan, tapi aku tidak peduli. Yang penting jangan diam saja. Ku angkat kedua tanganku tinggi-tinggi, berusaha meraih pinggiran talang yang berada persis di atas kepalaku. Gagal. Letaknya masih beberapa senti lebih tinggi dari jangkauan tanganku. Tapi itu tidak menghentikanku. Aku melompat lagi. Setinggi-tingginya, jika gagal meraihnya, aku pun ya pasti terhempas jatuh. Nyaris saja, hampir saja aku terjatuh. Tapi sepertinya Tuhan masih mau membantuku. Meski tangan kananku gagal meraih pegangan, yang kiri berhasil mencengkeram pinggiran talang. Kedua kakiku berayun-ayun di udara. Dengan mengerahkan segenap tenaga, ku angkat tubuhku ke atas talang. Ku dengar Kang Joyo berseru mengejek. "Mau lari kemana kau Nyonya?" Aku tidak memperdulikan ejekannya. Yang jadi masalah, dia tidak sekedar mengejek. Tiba-tiba saja ku rasakan kedua kakiku yang masih tergantung-gantung dicengkram erat-erat dan ditarik ke bawah kuat-kuat. Aku pasti sudah terpelanting jika peganganku tidak kuat. Tapi Kang Joyo sudah seperti kesetanan. Dia terus menarik-narik tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri. Akibatnya, tukang kebun itu kehilangan pijakan dan ikut terayun-ayun di udara, berpegangan erat pada pergelangan kakiku. Aku kemudian mati-matian berusaha berpegangan pada talang. Namun justru yang terakhir ini jadi masalahnya. Talang itu tidak kuat menahan beban dua orang dan akhirnya patah. Aku hanya bisa menjerit ketika tubuhku tahu-tahu melorot sebelum akhirnya melayang jatuh dari ketinggian bersama dengan Kang Joyo. Untuk sesaat kukira aku sudah mati, tapi ternyata nyawaku masih bertahan. Tubuhku memang sakit semua, demikian juga kepalaku serasa berputar ngilu. Rasanya mustahil aku masih bernafas setelah apa yang terjadi. Baru setelah pikiranku agak jernih, bisa kulihat kenapa aku. Kang Joyo, ternyata aku jatuh menimpa tubuhnya. Secara tidak sengaja dia jadi bantalanku, sehingga tubuhku tidak langsung menghantam tanah berbatu. Tentu saja keberuntunganku adalah kesialan buatnya. Tulang-tulangnya patah tertimpa tubuhku. Darah menyembur dari lubang hidung dan mulutnya. Matanya terbelalak kosong, lelaki itu mati seketika. Aku sama sekali tidak bersedih atas kematiannya. Untuk apa? Bukankah dia mau membunuhku? Sekarang biar tahu rasa. Namun aku belum bisa bernafas lega. Hidupku tetap terancam bila masih berlama-lama di rumah ini. Harus menyingkir secepat mungkin. Aku berusaha keras untuk bergerak, walaupun kepalaku pusing, terus merangkak dan terhuyung-huyung. Mencoba untuk bangun, tapi sepertinya ototku ini terkilir, sakit saat digerakkan. Lebih celakanya lagi, aku terbentur sepasang kaki yang tahu-tahu menghalangi jalan. Ada orang berdiri di depanku, terkejap-kejap dan mendongak. "Mbak Ayu ternyata lebih merepotkan dari dugaanku," kata Firda yang menjulang di hadapanku. Senyumnya tipis dan dingin. Tanpa memperdulikan tubuh Kang Joyo, Firda kemudian menyeretku kembali ke dalam rumah. Aku berusaha melawan, tapi otot-ototku
masih terlalu sakit untuk melakukan apapun selain menggeliat-geliat, sama sekali tidak merepotkan wanita itu. Seharusnya aku tahu Mbak masih punya telepon cadangan, kata Firda lebih terdengar jengkel daripada marah. Farah memperingatkan Mbak bukan? Aku sudah bilang padanya untuk jangan turut campur saat dia berhasil mengetahui rencanaku, tapi tentu saja dia tidak mau mendengarnya. Dari dulu dia selalu ingin jadi anak baik, bahkan dia akan menyesal setelah aku selesai denganmu. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Entah bagaimana aku berhasil mengucapkan pertanyaan itu. Farah belum menceritakannya. Oh, aku tahu. Dia pasti cuma bilang agar Mbak cepat pergi secepatnya dari sini kan? Begitu bukan? Itu langkah yang bijak. Dia mungkin sadar Mbak bisa pingsan kalau diberitahu mau dijadikan tumbal. Tumbal? Kata itu terasa seperti samaran petir yang tepat kena ulu hatiku. Aku menatap penyeretku itu dengan mata terbelalak dengan ngeri. Melihat reaksiku, Firda memberikan senyum Mona Lisa-nya sekali lagi. Ah, jangan berlebihan gitu. Apakah Mbak betul-betul percaya aku akan memberikan rumah pusaka keluarga kepada orang luar? Apalagi yang jelas-jelas tidak menyukaiku. Seharusnya Mbak itu kan tahu, itu cuma umpan yang paling jitu untuk memancing Mbak tinggal di rumah ini. Kata-katanya semakin membuatku terguncang. Aku pun mulai menangis, tapi itu tidak menghentikannya. Firda terus menyeretku ke pekarangan belakang. Kurasa aku tahu kemana dia akan membawaku. Seolah cuma sekarung beras tanpa nyawa, Firda menyeretku begitu saja melalui pepohonan, menyebabkan pakaian yang aku kenakan jadi compang-camping. Gudang tua itu tidak lagi gelap gulita. Bola lampu yang tua dan temaram menyebarkan cahaya suram kekuningan ke seluruh ruangan. Lebih banyak membuat bayangan daripada betul-betul menerangi. Firda membaringkan aku di depan dinding belakang yang kosong itu. Sekarang sudah jelas aku tidak berhayal tentang ruang rahasia di baliknya. Perempuan itu membuka pintunya dengan cekatan seolah sudah terbiasa. Dia menatap kegelapan di baliknya dengan mata yang berkilat-kilat. Keluargaku punya rahasia, Mbak Ayu, ujarnya. Dari nenek moyang dulu kami selalu kaya. Tidak peduli sejelek apapun kondisi ekonomi negeri ini, kami tidak akan pernah jatuh miskin. Kenapa? Ya karena kami punya sesuatu yang lebih berharga daripada emas atau saham. Sesuatu yang hidup dan tinggal di bawah sana. Aku masih menatapnya dengan campuran perasaan takut dan bingung. Semua yang dia katakan tidak sanggup ku mengerti. Aku mulai berpikir bahwa dia sudah gila. Setiap bangsa punya nama yang berbeda untuk menyebutnya. Dia melanjutkan dengan semangat seorang guru yang menguasai bidangnya. Bangsa Barat menyebutnya leprechaun. Orang Jepang menjulukinya kappa. Sementara itu, kita punya panggilan yang lebih imut buatnya, yaitu tuyul. Tuyul? Bola mataku mungkin sudah kelihatan seperti mau copot. Kau memelihara tuyul? Firda mengganggu. Senyumnya yang menyebalkan itu kelihatan bangga sekali. Itu diwariskan secara turun-temurun di keluarga kami pada keturunan perempuan yang tertua. Jadi aku mewarisinya dari ibuku. Aku akan meneruskan tugasnya jadi ibu angkat si tuyul ini. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya mudah sekali. Tiap tengah malam, aku harus menyusuinya dan sebagai balasannya, si tuyul akan terus memberiku kekayaan. Aku teringat bayangan kecil yang cekikikan dalam gua penuh uang itu. Teringat bagaimana dia mengejarku berusaha menyusup padaku. Tanpa sadar aku bergidik. Lalu apa urusannya denganku? Firda mendengus, seolah-olah baru mendengar pertanyaan tolol. Mbak kira aku sehina itu tugasnya? Mbak kira aku akan membiarkan makhluk menjijikan itu menyentuhku? Ibuku mungkin pasrah saja, tapi aku tidak sudi. Kemudian, mungkin menyadari betapa munafiknya pernyataan itu, Firda buru-buru menambahkan, ya aku tetap butuh tuyul itu, siapa yang tidak ingin uang banyak dengan mudah. Tapi aku tidak ingin merendahkan diri jadi ibu angkatnya, yang harus menyusuinya tiap malam. Dia mendelik dan juga seolah menantangku untuk membantah ucapannya.
Tapi karena aku diam saja, dia pun melanjutkan. Karena itulah aku bertanya padanya, adakah yang bisa kuberikan? Ya sebagai gantinya tentunya. Dan tentu Mbak Ayu bisa menebak jawabannya, bukan? Ya aku bisa menebak jawabannya, dan aku jadi tidak habis pikir. Itu berarti aku harus mati sebagai tumbal semata-mata karena dia ingin enaknya sendiri, mau uangnya tapi tidak mau susahnya. Kurasakan amarah meruap menggantikan takut dan yang penting rasa sakit. Firda kelihatannya tidak menyadari hal itu. Dia terus berbicara menikmati momennya. Tapi idenya soal tumbal itu agak eksotik. Firda mengerling kepadaku, seolah apa yang akan dia katakan itu ya tidak seharusnya aku dengar. Tuyul itu menginginkan perempuan lain. Dia akan menjaganya tetap hidup cukup lama, agar bisa lama menyusu juga. Tentu saja perempuan itu akan menderita berkepanjangan. Harus kuakui, apa yang dia utarakan itu membuatku kecut sekali. Terlebih lagi lonceng jam besar di sudut tiba-tiba berdentang 12 kali. Kalau tepat yang dikatakan Firda, berarti waktu pengorbanan tumbal sudah tiba, dan aku masih tidak bisa berbuat apa-apa. Otot dan juga pergelangan kakiku masih dicengkram rasa sakit. Jangan khawatir, aku tidak akan melemparmu ke bawah sana. Firda menyeringai. Tidak perlu, tuyul itu akan segera keluar sendiri untuk menyusu padamu. Yang penting aku memberitahu padanya bahwa kaulah tumbal persembahanku. Mudah kan dan juga praktis, bukan? Dia tertawa kecil menganggap itu lucu. Tapi bukan tawanya yang menarik perhatianku, melainkan apa yang dia katakan sebelum tertawa. Bahwa tuyul itu harus diberitahu siapa yang menumbal dan siapa yang jadi tumbal. Bisa jadi itu bisa kumanfaatkan. Jika mampu melumpuhkan Firda dan juga berbalik menjadikannya tumbal, mungkin aku bisa selamat melewati malam ini. Tanpa sadar telah memberiku harapan. Firda sekarang berdiri di belakangku, menghadap pintu rahasia yang terbuka. Dia mulai membaca mantra dalam bahasa daerah dengan suara yang mengalun. Dan juga dilakukan berulang-ulang kali, bulu kutuku mulai berdiri. Entah perasaanku atau bagaimana, lampu kudang yang cahayanya temaram itu terlihat semakin redup. Bisa ku dengar suara angin bertiup kencang di luar. Seperti dihipnotis, mataku terpaku pada kegelapan di balik pintu rahasia, dan aku melihatnya. Sesosok bayangan kecil bergerak dalam kegelapan, memisahkan diri dan terlihat semakin jelas. Jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Makhluk itu memang sekilas menyerupai anak kecil berusia balita. Kepalanya agak besar, dengan kaki dan juga tangan yang pendek. Namun persamaannya hanya berhenti sampai di situ. Saat keremangan lampu menerangi detail wujudnya, lenyap sudah kesamaannya dengan anak kecil. Yang kulihat adalah makhluk cebol yang mengerikan dan menjijikan, jauh lebih menjijikan daripada bayanganku selama ini. Dia merangkak perlahan menghampiri diriku. Warna dan juga tekstur kulit tubuhnya mengingatkan pada kotoran manusia yang sudah membusuk. Matanya besar melotot, lebih menyerupai mata seekor ikan daripada manusia. Tapi yang paling aneh adalah mulutnya. Mulut itu vertikal, dengan bibir yang menggelambir, membuka dan juga menutup sambil meneteskan liur yang kental dan keruh. "Ama," demikian kata yang meluncur dari mulutnya. Badan dan juga batinku keluh membeku oleh paduan kengerian dan kecijian itu. Seperti tikus di hadapan ular, aku hanya diam saat tuyul itu merangkak mendekat. Matanya menatap lapar ke arah dadaku. Beruntung naluri bertahan hidup dalam diriku menggeliat kembali saat makhluk itu nyaris menyentuhku. Aku sebentar mundur dan bergerak menjauh. "Oh tidak, kau tidak boleh kemana-mana, Mbak Ayu sayang," seru Firda sambil melompat dari kursi goyang dan tergesa menghampiriku, bermaksud mencegah aku kabur. Persis seperti apa yang kuharapkan akan dia lakukan. Firda mencengkram tubuhku, memutarnya sedemikian rupa sehingga dadaku menghadap si tuyul yang terus merangkak mendekat. Sambil menyentak bajuku sampai 3 kancing bagian atasnya terlepas, wanita itu berseru, "Yul, tuyul, minumlah ini tum." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya,
Kuserahkan seluruh tenagaku untuk berontak. Kubenturkan kepalaku ke hidungnya sampai cengkeramannya lepas dan terhuyung-huyung ke belakang. Darah mengalir dari kedua lubang hidungnya. Dia mengernyit kesakitan, tapi tidak ada waktu buatku untuk berbalas kasihan. Seperti ditenagai kekuatan yang datang entah dari mana, aku berbalik merenggut Firda yang masih sibuk dengan mimisannya. Kupiting dia seperti dia memitingku. Kuhadapkan dirinya pada sang tuyul, lalu kemudian sekencang mungkin berteriak, "Yul tuyul, minumlah ini tumbalku buatmu." Aku sudah tidak tahu apakah seruanku itu sudah benar, hanya bisa kukira-kira dari potongan yang sempat diucapkan oleh Firda. Tapi aku yakin itu tidak masalah. Begitu sang tuyul sudah sejengkal jaraknya, ku dorong Firda ke tangan makhluk tersebut. Terdengar jeritan panik disusul desisan marah ketika keduanya berhimpitan satu sama lain. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuatku sadar bahwa rencanaku gagal total. Sang tuyul mendorong Firda menjauh, tidak mau menyusuh pada perempuan itu. Sebaliknya, dia tetap melotot padaku dengan mata yang tetap lapar. Semangatku runtuh seketika. Makhluk itu tidak mau menerima tumbalku. Dia justru memilihku sebagai tumbal. Firda tertawa mendengarkan nada kemenangan sekaligus ejekan. "Bodoh, kau kira kau bisa seenaknya memberi tumbal padanya? Dia hanya menerima dari keturunan keluarga kami." Kata-kata Firda itu membuatku sadar telah kalah. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain mencoba kabur, tapi sia-sia belaka. Meski tuyul itu sepertinya cuma bisa merangkak, entah bagaimana dia bisa menyergapku, mencengkeram tubuhku begitu kuatnya. Tidak bisa lepas meski aku memberontak sekuat tenaga. Yang terakhir ku dengar adalah tawa Firda dan jeritanku sendiri ketika tuyul itu menyeretku ke dalam gua. Upacara pemakaman itu dilangsungkan dalam suasana mencekam. Wajah-wajah pelayat, terutama yang bukan keluarga dekat, lebih memperlihatkan mimik penasaran daripada berduka. Orang-orang sudah mendengar bahwa ini bukan kematian yang wajar. Bisik-bisik mereka mengalir di belakang serangkaian isak tangis. Kupaksakan diriku untuk tidak tersenyum saat melihat semua itu. Hanya Farah yang tidak memperlihatkan reaksi seperti itu. Kedua mata jernihnya melontarkan rasa penasaran yang berbeda. Dan pertanyaan itu selalu dilirikkan kepadaku tiap kali pandangan kami bertemu. Kuharap dia bisa membaca simpati yang kuberi sebagai balasan. Biar bagaimanapun, ya dia masih punya hati untuk memberiku peringatan. Meskipun kemudian sia-sia belaka. Tapi seperti dugaanku, itu tidak cukup baginya. Saat pemakaman usai dan juga aku beranjak pergi, dia tergesa menghampiri, meminta untuk bicara sebentar. "Terima kasih Mbak Ayu telah mengurus jenazah Mbak Firda dan Mbak Kira sebelum saya bisa pulang. Saya terharu Mbak Ayu masih mau mengulurkan tangan walau dia punya niat jahat terhadap Mbak Ayu." Aku merangkul Farah tepat ketika air matanya mulai tumpah. Dia pun mendekap diriku erat-erat, menyatakan emosi yang tidak terkatakan selama ini. Selama beberapa detik kami hanya bertukar bahasa tubuh saat isak tangisnya menggetarkan bahuku. "Dek Farah tidak pernah punya niat jahat terhadapku," aku berkata sambil mengelus-ngelus rambutnya. Dek Farah malah berani mengambil resiko dengan memperingatkan aku. "Tidak akan pernah kulupakan soal itu, Dek. Aku mengurus jenazah Mbak Firda dan juga Kang Joyo demi Dek Farah sebagai salah satu bentuk terima kasihku." Ucapanku membuat Farah terus menangis. Tapi kali ini oleh perasaan haru, dia mendekapku semakin erat selama beberapa saat, sebelum perlahan mengangkat mukanya, menatapku dengan matanya yang basah. Aku tahu dia akan mengajukan pertanyaan yang dia pendam sejak mendengar kabar kematian itu. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak?" dia bertanya dengan berhati-hati. Betulkah seperti yang dikatakan orang-orang? Yang dimaksud Farah tentu saja adalah penyebab kematian Firda dan juga Mbak Kira. Hal itu memang menimbulkan spekulasi karena semuanya serba tidak jelas, bahkan terkesan misterius. Jasad mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, jauh dari rumah besar yang kutempati.
Kabar yang menyebar adalah mereka menjadi korban perampokan dengan kekerasan. Aku menatap Farah lurus-lurus, seperti mempersiapkan dirinya lalu menggelengkan kepala. "Tidak, Dek," ujarku padanya. Semua yang dikatakan dan didengar orang itu salah. Hanya aku yang tahu kejadian sebenarnya, karena aku bersama mereka. Farah tidak nampak terkejut, sepertinya dia sudah menduga akan hal itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, seolah menguatkan diri menghadapi kemungkinan terburuk, adik tiriku itu berkata, "Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Mbak. Aku harus tahu." Jujur, aku sebenarnya keberatan menceritakannya. Dan aku yakin, Farah bisa melihat keengganan itu di wajahku. Tapi ku sadari dia memang berhak tahu. Aku tidak ingin menutupi kejadian itu darinya, meski ada sekali resikonya. Penilaiannya padaku bisa berubah. "Apakah Dek Farah benar-benar yakin akan siap mendengar apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku dengan nada memperingatkan. Farah mengangguk dengan tabah. "Aku harus tahu, Mbak." Maka ku ceritakan apa yang terjadi di malam itu. Kuceritakan betapa aku berusaha lari setelah mendapat peringatan darinya. Bagaimana Kang Joyo tewas setelah bergulat denganku di atas talang. Kuceritakan juga bagaimana Firda menyeretku ke gudang untuk dijadikan tumbal. Kukira aku bisa mengalahkan kakakmu. Aku menghela nafas. Tapi ternyata usahaku sia-sia saja. Tuyul itu tidak mengambil Firda sebagai tumbal dan malah menyeretku ke dalam goa. Dia memang menghendaki aku dan bukan kakakmu. Farah mendengarkan semua dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Apa yang kuceritakan itu rupanya jauh lebih mengerikan dari perkiraan dia. Namun di bagian akhir dari kisahku itu, dia terlihat kebingungan. "Tapi Mbak," ujarnya sambil mengerutkan kening, "kalau Mbak berhasil membuat tuyul itu menyeret Mbak Ayu ke dalam gua, bagaimana mungkin Mbak Ayu sekarang malah selamat dan justru Mbak Firda yang celaka?" Aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Farah jelas melihat sesuatu dalam senyumanku itu, karena tiba-tiba dia melepaskan pelukannya dan melangkah mundur. Tatapan matanya kaget, seperti mendadak takut denganku. Aku juga mengira sudah tamat saat itu. Aku berkata layaknya membicarakan kenangan yang menggelikan. Itulah yang juga dikira Firda saat tuyul itu menyeretku masuk. Tapi ada satu hal yang tidak dia sangka. Farah terus melangkah mundur. Kini ada jarak terbentang di antara kami. Sikapnya berubah waspada, demikian juga dengan tatapan matanya. Dia melihatku seolah aku ini berbeda dengan yang dikenalnya selama ini. Dengan suara gemetar dia memberanikan diri bertanya, Apa yang tidak dia sangka?" Aku tidak segera menjawab. Kunikmati senyum kemenanganku sebelum melanjutkan. Ternyata tuyul itu punya rencana sendiri. Dia tidak menyukai Firda karena tahu kakakmu itu hanya menginginkan hartanya, tapi jijik pada dirinya. Karena itulah dia memberiku tawaran. Farah tergagap. "Tawaran?" Aku mengangguk dengan senyum tepat di bibirku. Dia menawarkan aku sebuah pilihan, menyusui dirinya sebagai tumbal atau menyusui dirinya tiap malam sebagai ibu tirinya yang baru, dan memperoleh kekayaan maupun kekuasaan seperti yang pernah dinikmati ibumu. Muka Farah kelihatan semakin tercekam oleh penjelasanku, dan tentu saja dia tidak perlu diberitahu pilihan mana yang akhirnya aku ambil. "Jadi Mbak Ayu," dia tidak mampu menyelesaikan kata-katanya, tapi aku menganggukkan kepala sekali lagi, membenarkan apa yang tidak sampai hati dikatakannya. "Begitulah Dek Farah," sahutku tenang. "Aku memilih jadi ibu iblis itu daripada jadi makan malamnya." Farah mendekap mulutnya dengan kedua tangannya. Seluruh tubuhku gemetar. Dia betul-betul terguncang mendengar aku mengatakan itu tanpa beban. Aku ingin mendekat untuk menenangkannya, tapi dia pasti kabur jika itu kulakukan. Akhirnya aku hanya berkata, "Aku sempat bertanya pada si tuyul itu, kenapa dia memilihku. Dia bilang dia merasa senasib denganku. Dia tahu aku kehilangan anak yang kusayangi, seperti dia kehilangan ibu yang menyayangi dirinya. Menurutnya, aku seorang ibu yang baik. Dia lebih suka diasuh ibu yang baik daripada ibu yang jahat seperti Firda. Kau percaya itu?" Kalimat terakhirku yang penuh ironi itu membuatku tertawa sendiri. Tapi aku terkejut.
Tapi aku terkejut saat menyadari tawaku itu terdengar menyeramkan, bahkan untuk telingaku sendiri. Tapi Farah masih punya satu pertanyaan penting. Jika Mbak Ayu yang membunuh, kau harus melihat wajah kakakmu saat melihat aku dan tuyul itu begitu akrab. Aku mengutarakan itu dengan dingin, tanpa tawa ataupun tersenyum. Aku tidak membunuh kakakmu, Dek. Anak tiriku yang melakukannya. Dia juga yang membuang mayat mereka sejauh mungkin agar aku tidak dicurigai. Kau tahu, dia sungguh anak yang berbakti. Farah tidak tahan lagi. Tanpa berkata-kata apa-apa, dia berpaling pergi. Hanya suara isak tangisnya saja yang terdengar semakin sayu. Aku tidak beranjak, mengawasinya meninggalkan area pemakaman yang sudah sepi. Hanya tinggal diriku, dan juga anak tiriku yang tahu-tahu muncul di sampingku. Dia bukan lagi bersosok kecil. Menyusu padaku telah membuatnya menjadi besar. Lebih besar dariku tentu saja bukan air susu yang dia sedut, melainkan perana kehidupanku. Biarkan dia pergi dengan selamat, kataku dengan tegas padanya. Dia perempuan yang baik, jangan diganggu. Jangan kau ulangi tindakanmu kemarin, mengerti? Dari mulutnya hanya keluar suara seperti dengkuran bernada merajuk kepadaku. Ya, aku mengerti, kataku dengan nada melunak. Kau membunuh Bagirah karena tidak ingin kehilangan aku, tapi itu sudah cukup. Tidak ada alasan lain lagi. Suara guntur terdengar di langit. Aku menengadah, menatap kegelapan awan. Rintik hujan mulai turun, entah kenapa aku menyukai suasana pemakaman ini. Ingin berlama-lama di sana, membuat pikiranku tenang dan juga damai. Lalu aku tersenyum pada makhluk yang sudah kuangkat jadi anak itu. Mari pulang. Sudah hampir waktunya makan malam buat kamu. Kau sudah terlihat lebih kecil dari tadi pagi. Ku ulurkan tangan padanya dan tuyul itu menyambutnya dengan tangan yang besar dan kokoh. Tapi gerakannya masih seperti anak kecil yang manja. Aku tersenyum padanya, lalu aku berjalan bergandengan tangan meninggalkan tempat pemakaman itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyumbang video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.